Fly through the sky, Garuda flying. Yap, peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara sedang berubah drastis. Negara-negara rival yang selama ini berharap timnas Indonesia kesulitan memanggil pemain diaspora untuk Piala AFF, kini justru harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Pasalnya DPR RI telah resmi mengesahkan proses naturalisasi dua talenta muda berbakat, Luke Fikri dan Mitchell Baker. Keduanya kini tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia dan berpeluang besar memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Jika seluruh proses berjalan lancar, Luke dan Mitchell diproyeksikan sudah bisa didaftarkan untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Sebuah kabar yang langsung membuat peta persaingan di Asia Tenggara berubah total. Bayangkan saja, turnamen yang selama ini dianggap hanya ajang regional, kini bisa menjadi panggung bagi para wonderkid yang berkarir di level sepak bola internasional. Ditambah lagi John Hartman kabarnya masih menyiapkan beberapa kejutan lain yang berpotensi membuat skuad Garuda semakin mengerikan. Dengan target meraih gelar juara AFF pertama dalam sejarah, PSSI dan tim pelatih tampaknya benar-benar tidak ingin menyisakan celah sedikit pun. Bahkan, sejumlah media Vietnam mulai menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap perkembangan kekuatan timnas Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Lalu sekuat apa sebenarnya skuad Garuda jika Luke Fikri dan Mitchell Baker benar-benar bergabung? Dan aturan baru apa yang disebut-sebut membuat media Vietnam mulai panas dingin? Mari kita bahas selengkapnya. In the night and in the day, together we won't lose our way. Saat ini timnas Indonesia sedang memasuki fase yang sangat penting. Fokus berikutnya adalah Piala AFF 2026, turnamen yang mungkin tidak sebesar ajang FIFA lainnya, tetapi tetap menjadi gengsi tertinggi di Asia Tenggara. Alasannya sederhana, sampai hari ini Indonesia masih menyimpan satu pekerjaan rumah yang belum pernah tuntas. Dari 6 kali tampil di final Piala AFF, 6 kali pula Garuda harus puas menjadi runner-up. Sebuah catatan yang membuat trofi juara ASEAN terasa seperti kutukan yang belum berhasil dipatahkan. Fakta inilah yang kabarnya membuat John Hartman cukup terkejut saat mulai mempelajari sejarah timnas Indonesia. Baginya sulit dipercaya sebuah negara dengan basis supporter besar dan tradisi sepak bola kuat bisa berkali-kali mencapai final tanpa pernah mengangkat trofi. Karena itulah Hartman disebut memiliki satu misi besar, mengakhiri penantian panjang tersebut dan membawa Indonesia meraih gelar Piala AFF pertama dalam sejarah. Dan misi itu jelas bukan sekedar ucapan. Bersama staf pelatih, Hartman mulai mempelajari kekuatan seluruh rival di Asia Tenggara. Dari dominasi Thailand, disiplin pertahanan Myanmar, hingga gaya bermain keras Vietnam, semuanya dianalisis secara detail. Tujuannya jelas, saat turnamen dimulai nanti, timnas Indonesia tidak hanya datang sebagai peserta, tetapi sebagai tim yang benar-benar siap untuk merebut gelar juara. Garuda will touch the skies. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echo in the breeze. Garuda, fly with me, please. Yap, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, proses naturalisasi Luke Fikri dan Mitchell Baker ini sudah mendapatkan lampu hijau alias di ACC penuh oleh komisi terkait di DPR. Dan menurut informasi A1 yang dikutip dari kanal Bang Yusa Nugraha, proses administrasi perpindahan federasi kedua pemain muda ini sengaja digaspol agar mereka bisa segera memegang paspor hijau berlambang Garuda sebelum kick-off turnamen dimulai. Ini adalah sebuah langkah strategis yang pastinya sangat menarik untuk kita nantikan. Karena biar bagaimanapun, ajang Piala AFF nanti akan menjadi panggung debut internasional mereka bersama timnas Indonesia. Selain itu, turnamen ini bisa menjadi sarana yang sangat pas untuk proses adaptasi dan pengenalan skema taktik yang diinginkan oleh John Hartman. Sebab, jangan sampai lupa, tantangan kita nggak berhenti di level Asia Tenggara saja. Setelah gelaran Piala AFF ini selesai, kita direncanakan akan langsung bertarung di ajang yang jauh lebih bergengsi, yaitu FIFA ASEAN Cup. Atau ya, kasarannya adalah Piala AFF versi resmi yang berada langsung di bawah naungan taktis FIFA dan memperebutkan poin peringkat internasional yang cukup krusial. Jadi, AFF ini hitung-hitung sebagai ajang pemanasan intensif bagi mereka berdua.
Terkait kekhawatiran publik soal apakah pemanggilan ini akan mengganggu karir mereka di level klub, jawabannya adalah nggak usah takut dan nggak usah cemas. Karena seperti yang sudah Mimin jelaskan di konten-konten sebelumnya, kompetisi domestik di Liga Australia alias A-League pada periode bulan Juli hingga Agustus itu sedang memasuki masa libur kompetisi atau off-season. Jadi, Luke Fikri dipastikan aman untuk meninggalkan klubnya tanpa ada penolakan dari tim kepelatihan di sana. Sementara untuk Mitchell Baker, kondisinya jauh lebih fleksibel lagi. Pemain bertahan berbakat ini statusnya saat ini belum terikat kontrak aktif yang mengikat dengan klub profesional manapun di luar negeri. Mengapa? Karena dia sendiri baru dijadwalkan akan bergabung secara resmi dengan klub Major League Soccer Colorado Rapids pada akhir tahun 2026 nanti. Sehingga, kekosongan jadwal inilah yang menjadi salah satu alasan mendasar dan paling logis bagi PSSI dan John Hartman untuk memanggil mereka berdua ke dalam skuad Piala AFF. Istilahnya, hitung-hitung buat menjaga level match fitness atau kebugaran bertanding mereka biar gak hilang akibat libur terlalu lama. Tapi ya, tetap harus diingat dan diberi catatan tebal. Luke dan Mitchell harus ekstra hati-hati di lapangan nanti. Karena kita semua tahu sendiri, tim-tim di ASEAN ini kalau main modelannya seperti apa. Gedebak-gedebuk, sikut sana, sikut sini, yang penting kaki lawan patah, urusan bola nomor 2. Your jacket smelled like rain in a crowded train that night. 1. Matangkan pemain muda di Piala AFF. Namun kejutan John Hartman tampaknya tidak berhenti pada Luke Fikri dan Mitchell Baker saja. Sang pelatih juga dikabarkan akan membawa Matthew Baker ke skuad Piala AFF 2026. Tujuannya jelas, mempercepat adaptasi Matthew di level timnas senior. Hartman disebut sangat mengagumi bakat bek muda tersebut yang dinilai memiliki ketenangan dan kedewasaan bermain di atas rata-rata usianya. Piala AFF pun bisa menjadi panggung penting bagi Matthew untuk menambah pengalaman internasional sekaligus membuktikan kualitasnya. Jika tampil impresif, peluangnya menembus tim utama Melbourne City musim depan tentu akan semakin terbuka. Sementara itu, Hartman juga sudah memiliki kerangka utama skuadnya. Nadeo Argawinata berpeluang menjadi andalan di bawah Mistar. Rizky Ridho memimpin lini pertahanan. Tom Haye mengatur permainan di lini tengah dan Beckham Putra diproyeksikan menjadi motor kreativitas di lini depan. Nama-nama tersebut diperkirakan akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di Piala AFF. Selebihnya, Hartman akan menyesuaikan komposisi tim berdasarkan kebutuhan taktik dan karakter lawan. Kemampuan Hartman dalam membangun tim bahkan mendapat pujian dari mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Menurutnya Hartman tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga berusaha memahami karakter dan budaya Indonesia untuk membangun skuad yang lebih solid. Saya lihat di John Hartman ini ada karakter yang berbeda dengan pelatih-pelatih yang lalu. Ia ingin mengetahui, memahami kultur bangsa Indonesia. Itu dulu, itu karena memahami sepak bola itu karakter. Setelah ia memberi karakter, maka ia mampu bisa menciptakan kerjasama. Itu adalah sebuah pemahaman baru di dalam menangani tim nasional oleh pelatih asing. John Hartman saya lihat komunikatif dan tidak angkuh dan tidak sombong. Your jacket smelled like rain in a crowded train that night. 2. Nguyen mulai panik dan protes. Di sisi lain, perkembangan timnas Indonesia yang semakin kuat ternyata mulai membuat media Vietnam merasa tidak nyaman. Mereka menyoroti beberapa aturan baru Piala AFF 2026 yang dianggap menguntungkan Garuda. Yang pertama adalah perubahan jadwal turnamen. Jika biasanya Piala AFF digelar pada akhir tahun, edisi 2026 akan berlangsung di pertengahan tahun. Perubahan ini membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk memanggil pemain-pemain abroad yang sebelumnya sering terkendala jadwal kompetisi di Eropa maupun Australia.
Karena itulah proses naturalisasi Luke Fikri dan Mitchell Baker dipercepat, sementara pemain muda seperti Matthew Baker juga berpeluang mendapat tempat di skuad senior. Aturan kedua yang tak kalah penting adalah penggunaan VAR sejak fase grup. Jika sebelumnya VAR baru digunakan pada babak akhir, kini seluruh pertandingan akan mendapat pengawasan teknologi tersebut sejak awal turnamen. Kehadiran VAR tentu membuat setiap pelanggaran, provokasi maupun insiden di lapangan lebih mudah terdeteksi. Para pemain tidak bisa lagi sembarangan melakukan tindakan yang luput dari pengamatan wasit. Inilah yang disebut-sebut membuat sebagian media Vietnam merasa dirugikan. Sebab dengan pengawasan yang lebih ketat, semua tim harus bermain lebih disiplin dan berhati-hati. Pada akhirnya aturan baru ini bukan untuk menguntungkan tim tertentu, melainkan untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil, profesional, dan berkualitas bagi seluruh peserta Piala AFF 2026. When you move like that, I keep coming back. I keep coming back. Dan terlepas dari semua perdebatan yang ada, satu hal yang pasti, Timnas Indonesia kini memiliki peluang besar untuk tampil dengan kekuatan yang jauh lebih lengkap di Piala AFF 2026. Kehadiran pemain-pemain muda seperti Luke Fikri, Mitchell Baker, dan Matthew Baker tentu menambah optimisme publik. Apalagi mereka akan dipadukan dengan pemain-pemain berpengalaman yang selama ini menjadi tulang punggung Garuda. Namun pada akhirnya, semua tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Karena trofi juara tidak dimenangkan lewat prediksi atau pemberitaan media, melainkan lewat kerja keras dan penampilan terbaik saat pertandingan berlangsung. Maka menarik untuk ditunggu, apakah tahun 2026 nanti akan menjadi momen Indonesia mengakhiri penantian panjang dan akhirnya mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya. Kita tunggu bersama.